Selamat sore Ibu Guru. Kami akan melakukan eksperimen mengenai hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saya atas nama Arcangela Girlani Pati. Saya Kevin Immanuel T. Dan saya Ricardo Rafael Anto. Untuk membuktikannya, kami akan melakukan 2 percobaan. Sebelum lanjut ke percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum 1 Newton. Rumus untuk hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Artinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Saya akan melakukan percobaan yang pertama. Di sini saya mempunyai sebuah gelas dan kertas. Saya akan menaruh gelas di atas kertas dan menariknya dengan cepat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dapat dilihat bahwa gelas tersebut tidak bergerak. Hal ini terjadi karena jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sebuah benda atau jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0. Sebuah benda yang awalnya diam akan tetap diam. Untuk memperjelasnya, saya akan melakukan percobaan ini sekali lagi. Ibu, saya akan melanjutkan percobaan yang kedua. Di sini saya mempunyai 7 uang koin, di mana 6 koinnya akan saya tumpukan menjadi 1 dan 1 koinnya saya gunakan untuk menghasilkan gaya eksternal. Ketika posisi koinnya sudah seperti ini, saya akan melakukan percobaannya dan kita akan mengetahui hasilnya. Dari percobaan yang saya lakukan, dapat kita lihat bahwa koin yang paling bawahlah yang bergerak. Ini artinya bahwa koin yang paling bawah yang mendapat gaya eksternal, sedangkan koin-koin yang di atasnya tidak mendapat gaya eksternal, yang menyebabkan koin-koin ini tidak dapat pindah tempat. Sekian dan terima kasih. Kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa percepatan benda diakibatkan oleh gaya. Dan percepatan itu berbanding lurus dan searah dengan gaya, serta berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus untuk hukum kedua Newton yaitu F sama dengan M kali A. Dengan F sama dengan gaya satuannya Newton, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. Mari kita lanjut ke percobaannya. Percobaan pertama. Buah yang jatuh dari pohon ketika mendekati tanah, maka kecepatannya akan semakin besar. Percobaan kedua. Jika gaya dorong yang diberikan kepada kursi kecil, maka percepatan yang dialami kursi lambat. Sedangkan jika gaya dorong yang diberikan kepada kursi besar, maka percepatan yang dialami kursi semakin cepat. Terima kasih. Kita lanjut pada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton atau juga disebut hukum aksi-reaksi menjelaskan bahwa jika suatu benda memberi gaya aksi pada benda lain, maka benda lain itu akan memberi gaya reaksi yang sama besarnya namun berlawanan arah. Rumus dari hukum ketiga Newton ini yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Percobaan pertama. Contoh penerapan hukum 3 Newton yang pertama yaitu memukul paku pada kayu menggunakan palu, maka akan terjadi gaya aksi dan reaksi, di mana palu yang kita pukulkan pada paku memberi gaya aksi dan kayu yang memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu. Percobaan kedua. Percobaan hukum Newton yang ketiga yaitu memantulkan bola kasti. Ketika kita memantulkan bola ke tanah, maka bola tersebut akan memantul kembali ke atas. Usaha merupakan gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Persamaannya, W sama dengan usaha satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan S sama dengan jarak atau perpindahan satuannya meter.
Usaha dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Usaha yang bernilai positif, 2. Usaha yang bernilai negatif, dan 3. Usaha yang bernilai 0. 1. Usaha yang bernilai positif. Usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan perpindahan benda. Contohnya mendorong kursi. Yang kedua, usaha yang bernilai negatif, yaitu usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja berlawanan arah dengan perpindahan benda. Contohnya yaitu saat kita melempar bola ke atas, bola akan jatuh kembali ke bawah. Yang ketiga, usaha yang bernilai 0. Usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan pada benda. Contohnya saat mendorong tembok. Energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam sebuah energi terdapat usaha dan gerak. Energi dapat dikatakan sebagai tenaga. Kita juga mengenal adanya hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Momentum. Momentum merupakan kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan yang konstan. Semakin besar momentum sebuah benda yang sedang melaju, maka akan semakin sulit untuk menghentikan benda tersebut. Sehingga, benda dengan nilai momentum yang semakin besar dapat mengalami tumbukan yang lebih besar jika mengenai benda lain. Rumus momentum sama dengan P sama dengan M dikali V. Dengan P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M sama dengan massa satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon. Contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari yang kami ambil yaitu 2 kelereng yang melaju kemudian bertumbukan, maka setiap kelereng akan memiliki momentum dan jumlah momentum kedua kelereng setelah dan sebelum tumbukan sama. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum benda setelah tumbukan. Contoh penerapan hukum kekekalan momentum, yaitu ketika kita meniup balon dan balon yang ditiup dilepaskan, balon akan meleset secara cepat di udara. Ketika balon meleset, udara dalam balon keluar ke arah berlawanan dengan arah gerak balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang meleset ke arah berlawanan. Impuls. Pengertian impuls dapat dikatakan sebagai gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu. Satuan impuls dinyatakan dalam Newton second. Besar nilai perkalian antara gaya atau F dan selang waktu atau delta T. Gaya itu bekerja pada benda sama dengan besar impuls. Contoh impuls. Yang pertama, paku dan palu. Mengapa palu terbuat dari besi yang bahannya keras? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impuls besar, maka paku yang dipukul dengan palu akan tertancap lebih dalam. Yang kedua, botol. Di sini ada 2 botol, satunya berbahan plastik dan satunya besi. Kita akan memberikan dorongan sehingga terjadi tumbukan dan kedua benda tersebut tidak melakukan tumbukan secara tidak sempurna dikarenakan energi kinetik total pada botol besi lebih besar daripada botol plastik, sehingga terjadilah yang disebut impuls. Getaran harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contoh penerapan getaran harmonik dalam kehidupan sehari-hari yang kami ambil ialah getaran senar gitar ketika dipetik. Senar gitar akan bergetar dari amplitude tertinggi menuju terendah hingga menuju tak bergetar lagi.